Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Dita Wulandari. Saya di sini akan menjelaskan mengenai obat pada sistem syaraf pusat. Sebelum menjelaskan mengenai obatnya, mari kita ingat kembali mengenai sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Sistem syaraf pusat sendiri terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Efek sentral atau pada sistem syaraf pusat yaitu menurunkan rasa nyeri, sedasi, meniadakan rasa takut atau ansiolitik, kemudian menghambat pusat pernafasan dan pusat batuk, menimbulkan miosis atau pengecilan pupil, kemudian meningkatkan kerja ADH atau hormon antidiuretik. Analgesik pusat pada mempunyai efek perifer, yaitu menghambat pengosongan lambung, mengurangi motilitas saluran cerna, mengurangi tonus pembuluh darah, tekanan darah dapat turun, kemudian meningkatkan pembebasan histamin. Ada indikasinya, yaitu nyeri yang sangat kuat akibat kecelakaan, nyeri operasi, nyeri akibat kanker. Kemudian juga memiliki ciri morfinis, yaitu kondisi yang labil, tampang kekuningan, hilang rasa kantuk, impoten, tremor, gangguan koordinasi, dan psikis. Selanjutnya yaitu antimetika. Muntah terjadi sebagai rangsangan dari saraf pusat pada saluran cerna. Mekanisme alami tubuh untuk menghindari zat berbahaya. Muntah dapat terjadi akibat rangsangan dari asam lambung usus ke pusat muntah karena adanya kerusakan mukosa lambung sampai usus. Juga makanan yang tidak cocok. Yang kedua, rangsangan tidak langsung melalui kemoreseptor trigger 1 atau CTZ, yaitu suatu daerah yang letaknya berdekatan dengan pusat muntah akibat obat-obatan seperti tetrasiklin, digoxin, estrogen, morfin, dan lain-lain. Juga gangguan keseimbangan dalam labirin, gangguan metabolisme seperti asidosis, uremia, tidak stabilnya hormon estrogen pada wanita hamil. Selanjutnya yang ketiga, rangsangan melalui kulit korteks atau korteks cerebri dengan melihat, membau, merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kemudian antisipasi muntah, meningkatkan pengosongan lambung atau kurang efektif, kemudian menghambat CTZ ataupun pusat muntah di otak. Indikasinya yaitu mual atau muntah akibat mabuk perjalanan, mual muntah pada ibu hamil, mual muntah disebabkan oleh suatu patologi atau penggunaan suatu obat. Terdapat 3 golongan antimetika. Yang pertama, antihistamin H1, efektif untuk mabuk perjalanan, yaitu klorfenoksamin, dimenhidrinat, meklozin. Yang kedua, fenotiazin, yaitu klorpromazin HCl, perfenazin, proklorperazin, dan trifluoperazin, juga prometazin. Kemudian yang ketiga yaitu lain-lain seperti vitamin B6, pilihan awal untuk ibu hamil. Kedua, metoclopramid, domperidon, terutama dipakai untuk mual atau muntah akibat sitostatika. Yang keempat, skopolamin dalam bentuk pad. Yang ketiga yaitu hipnotika sedatif. Hipnotika berasal dari hipnos yang berarti tidur, sedasi yaitu tenang atau tidur. Kemudian hipnotika untuk memudahkan tidur, sedatif menenangkan sehingga seseorang tidak cemas dan mengurangi kejang-kejang. Terdapat pengatur tidur yaitu ritme biologis. Sedatif. Dalam tidur, refleks perlindungan tetap ada, yaitu refleks batuk.
saat tidur digunakan untuk perbaikan, pemulihan jaringan atau sel yang rusak, penghimpunan energi. Aktivitas parasimpatik meningkat, yaitu penyempitan pupil mata atau miosis, perlambatan pernafasan dan sirkulasi darah atau bronkokonstriksi, menurunnya kegiatan jantung, stimulasi aktivitas saluran cerna di mana peristaltik dan sekresi getah lambung diperkuat. Insomnia dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, gangguan pada fisiologis tubuh, adanya rasa nyeri, kanker rangsangan gatal, insufisiensi jantung, kesukaran pernafasan. Selanjutnya, psikis atau kejiwaan, yaitu perasaan takut, cara hidup yang tidak sehat, perubahan ritme tidur, pengaruh psikostimulan. Selanjutnya yaitu rangsangan yang berlebihan, misalnya bising. Perbaiki penyebabnya terlebih dahulu. Jika tidak ada perubahan, baru penggunaan obat hipnotik dengan dosis rendah. Syarat obat hipnotik sedatif ideal. Pertama, menimbulkan suatu keadaan yang sama dengan tidur normal. Kemudian, jika terjadi kelebihan dosis, pengaruh terhadap fungsi lain dari sistem saraf pusat maupun organ lainnya kecil, tidak tertimbun di dalam tubuh, tidak menyebabkan kerja ikutan yang negatif pada keesokan harinya, tidak kehilangan khasiatnya pada penggunaan jangka panjang. Penggunaan obat hipnotika sedatif untuk yang pertama, gangguan untuk memulai tidur. Timbul kerja cepat, durasi singkat. Kemudian ada gangguan selama tidur, misalnya tidur pada durasi yang lebih lama. Efek samping yang umum yaitu terjadi hangover. Masih terasa mengantuk ketika bangun, perasaan kacau, pusing mual, atau hampir mirip gejala terlalu banyak tidur. Selanjutnya, depresi pernafasan pada dosis yang tinggi, tekanan darah turun, terjadi toleransi kecuali golongan benzodiazepins, berakumulasi pada jaringan lemak. Hipnotik sedatif sendiri ada beberapa penggolongan. Yang pertama, golongan barbiturat, golongan benzodiazepin, golongan alkohol dan aldehid, golongan ureida, golongan pepiridinion, golongan kinazolinon. Golongan barbiturat, durasi kerja rata-rata sedang sampai lama, menimbulkan toleransi. Beberapa obat dapat dipakai untuk antikonvulans atau antipilepsi. Indikasinya gangguan tidur, kondisi terangsang atau konvulsi, mania, delirium, menunjang penyembuhan, penghentian morfin sebagai sedatif. Kontraindikasinya yaitu gangguan jantung, hati, ginjal, porfiria akut, keracunan alkohol, analgetik, dan psikofarmaka. Efek sampingnya, pada dosis hipnotik jarang terjadi efek samping. Pusing, sakit kepala, gangguan darah, agranulositosis. Contohnya, fenobarbital, pentobarbital. Selanjutnya, golongan alkohol atau aldehid. Contohnya, kloral hidrat, merupakan obat tidur tertua, memiliki rasa pahit dan mengiritasi. Indikasinya, gangguan tidur, sedasi, membantu proses anestesi. Selanjutnya, pencegahan dan supresi kecanduan alkohol. Kontraindikasinya, gangguan ginjal, hati, gastritis, gangguan fungsi ginjal. Selanjutnya, golongan benzodiazepin, yaitu cenderung tidak mengakibatkan adiksi, durasi kerjanya pendek hingga panjang, durasi kerja berpengaruh pada hangover. Indikasinya, kesulitan tidur, konvulsi, ansietas atau rasa takut yang berlebihan. Kontraindikasinya, psikosis, glukoma, keracunan alkohol. Efek sampingnya, hangover, pusing, sakit kepala, bradikardia, kemudian gangguan darah. Contohnya, diazepam, fluinitrazepam, alprazolam. Anestetika. Terdapat dua golongan besar anestetika. Yang pertama, anestetika umum atau total. Rasa sakit hilang disertai dengan kehilangan kesadaran.
Yang kedua, anestetika lokal, rasa sakit hilang tanpa disertai dengan kehilangan kesadaran. Biasanya meliputi 3 tahap penggunaan obat. Yang pertama, pramedikasi, yang kedua induksi, yang ketiga pemeliharaan anestesia. Pramedikasi bertujuan untuk pencegahan efek samping dari anestesi seperti bradikardia dan sekresi bronkus menjadi hiosin atropin. Kedua, pengurangan rasa takut menggunakan benzodiazepin, pengurangan rasa nyeri, praoperasi yaitu alfentanil, fentanil, opioid jika diperlukan, postoperasi yaitu NSAID. Pada anestesi umum tahap induksi, taraf analgesia yaitu kesadaran dan rasa nyeri berkurang. Taraf eksitasi yaitu kesadaran hilang seluruhnya dan terjadi kegelisahan. Pemberian ada 2 cara. Yang pertama injeksi, tiopental, propofol, etomidate, ketamin. Kemudian yang kedua inhalasi, dinitrogen oksida atau N2O, halotan, efluran, isofluran, desfluran, sevofluran. Anestesi umum memiliki efek samping yaitu menekan pernafasan paling kecil pada N2O, ether, dan trichloretiken, mengurangi kontraksi jantung terutama halotan, dan metoksifluran yang paling ringan pada ether. Merusak hati karena sudah tidak digunakan lagi, seperti senyawa klor atau kloroform. Merusak ginjal khususnya metoksifluran. Anestesi lokal menghambat penjalaran aliran saraf. Pertama kali menggunakan kokain. 3 tipe anestesi lokal yaitu anestesi permukaan secara lokal untuk melawan rasa nyeri dan gatal. Contohnya obat wasir yang digunakan lidokain atau cinchonain, obat sariawan. Yang kedua anestesi infiltrasi, suntikan yang diberikan di tempat yang dibius ujung-ujung sarafnya, contoh penyuntikan pada gusi. Anestesi blok yaitu penyuntikan di suatu tempat di mana banyak syaraf terkumpul sehingga mencapai daerah anestesi yang luas, contoh anestesi sebelum sesar. Secara kimiawi, anestetika lokal dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu senyawa ester, contohnya prokain, benzokain, bufakain, tetrakain, dan oksibuprokain. Yang kedua, senyawa amida, contohnya lidokain, prilokain, mepivikain, bufikain, cincokain, dan lain-lain. Serba-serbi, contohnya zokain dan benzilalkohol. Selain kokain, semua obat tersebut di atas dibuat sintetis. Efek samping penggunaan anestetika lokal terjadi akibat khasiat dari kardiodepresifnya, yaitu menekan fungsi jantung, mengakibatkan hipersensitasi berupa dermatitis alergi. Obat anestesi lokal, lidokain, kadangkala juga dipakai untuk pengobatan aritmia. Kadangkala diformulasikan bersama dengan suatu obat injeksi untuk mengurangi rasa sakit waktu injeksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.